Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ilmu, akal, dan petunjuk melalui wahyu-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah Iqra, yang artinya bacalah. Ini menjadi isyarat bahwa Islam meletakkan dasar peradabannya di atas ilmu. Dengan ilmu, seseorang tahu mana yang halal dan haram. Dengan ilmu, seseorang tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Dengan ilmu pula, seseorang bisa menjadi hamba yang taat sekaligus bermanfaat bagi sesama. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Namun, di zaman ini masih banyak yang meremehkan ilmu. Belajar hanya karena nilai, bukan untuk amal. Banyak juga yang pintar secara akademis tetapi miskin adab dan akhlak. Ilmu harus disertai dengan akhlak dan amal. Apa itu akhlak? Akhlak itu secara sederhana adalah perilaku atau sikap seseorang yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Dalam Islam, akhlak menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa misi utama dari utusnya Rasulullah adalah membentuk manusia-manusia berakhlak baik. Namun, mari kita lihat kenyataan hari ini. Di media sosial, kita sering melihat komentar jahat, kasar, hujatan, fitnah, bahkan caci maki. Banyak dari kita merasa bebas berkata apa saja seolah tidak ada yang melihat, mendengar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tiada suatu kata pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Artinya, setiap kata yang kita ketik di media sosial, setiap status, komentar, dan konten yang kita bagikan, semuanya dicatat. Kita mungkin bisa sembunyi dari manusia, tapi tidak bisa sembunyi dari Allah. Maka sangat penting bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk menjaga akhlak bahkan di dunia digital. Karena dunia digital bukan ruang tanpa aturan, ia tetap berada di pengawasan Allah. Saya ada beberapa contoh akhlak yang perlu kita jaga di era digital. Yang pertama, jujur dalam membagikan informasi, yaitu jangan asal share berita. Kita harus cek dulu kebenarannya, karena menyebarkan berita hoax itu adalah dosa besar. Nabi Muhammad pernah bersabda, cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia menyampaikan semuanya yang ia dengar. Yang kedua, tidak menyebar aib orang lain. Saling menjaga privasi dan kehormatan sesama manusia adalah perintah Allah, yaitu jangan mencari-cari kesalahan orang melalui memviralkannya. Yang ketiga, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Perdebatan panjang di kolom komentar seringkali hanya memicu emosi orang-orang. Lebih baik kita diam daripada berkata buruk. Yang keempat, menebar kebaikan. Menggunakan media sosial, menebarkan ilmu, dakwah, motivasi, atau hal positif. Setiap kebaikan yang tersebar akan kembali kepada kita sebagai pahala. Yang kelima, bijak dalam menggunakan waktu. Banyak waktu yang hilang karena terlalu lama bermain gadget. Padahal waktu adalah nikmat yang paling sering disia-siakan. Nabi SAW bersabda, dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.
Hadirin sekalian, menjaga akhlak tidak hanya berlaku saat kita bertemu orang langsung, tetapi juga ketika kita bertemu di online, ketika kita tidak ada orang yang melihat kita, karena sesungguhnya Allah Maha melihat. Maka marilah kita jaga akhlak kita di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita jadikan akhlak kita sebagai identitas diri. Sebagai pelajar, jadilah pelajar yang hormat kepada guru, santun kepada orang tua, sopan di media sosial, dan cerdas dalam menyaring informasi. Akhlak yang baik adalah investasi akhirat. Kepandaian bisa dicari, kekayaan bisa dicapai, tetapi akhlak mulia hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan yang selalu menjaga akhlak dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.